Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Ningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 120 Kota Palembang. Koneksi antar materi, modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P. 1. Peristiwa. 2. Perasaan. 3. Pembelajaran. 4. Penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah menjadarkan peran saya sebagai seorang pendidik untuk selalu menuntun dan membimbing peserta didik dengan baik sesuai minat, bakat, dan keunikannya masing-masing melalui model pembelajaran yang berpusat pada anak didik dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menggali kemampuan dan potensi yang mereka miliki sesuai dengan kodrat pada anak dengan menanamkan karakter dan budi pekerti yang baik agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah sebagai seorang pendidik, saya akan memahami secara utuh dan mendalam agar saya dapat menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran di kelas dan keseharian di sekolah, serta komunitas lingkungan pendidikan agar dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Peran saya sebagai guru, saya selalu terdorong melakukan perubahan-perubahan mulai dari hal-hal sederhana dengan menjadi teladan yang baik dan mengajarkan nilai-nilai positif sesuai dengan budaya lokal dan juga melibatkan seluruh pihak untuk mencapai tujuan pendidikan. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga peran guru dalam pendidikan menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yang harus berorientasi pada murid berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota dalam masyarakat. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang siswa yang harus terus belajar lagi dan memotivasi diri lagi untuk menjadi yang terbaik di sekolah. Banyak hal yang belum saya ketahui. Bagaimana saya sebagai seorang guru harus memperlakukan murid. Setelah mempelajari filosofi pemahaman Ki Hajar Dewantara, saya merasa diri saya termotivasi menjadi guru yang lebih baik lagi dalam memulai pembelajaran yang berpihak pada murid, dalam menuntun dan mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya harus menerapkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa selama ini saya hanya fokus dalam mentransfer ilmu pengetahuan saja, dan siswa hanya sebagai objek pembelajaran tanpa penanaman nilai karakter yang baik pada siswa. Saya berpikir bahwa aspek kognitif lebih penting dibandingkan dengan keterampilan dan sikap di mana nilai siswa harus mencapai KKM, sehingga dalam proses pembelajaran berfokus hanya pada guru yang menuntut siswa menguasai semua materi yang diberikan dan tidak peduli siswa paham atau tidak paham tentang materi yang disampaikan, sehingga tidak terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Sekarang saya berpikir bahwa selama ini saya telah melakukan kesalahan. Sekarang saya menyadari murid sebagai subjek pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator dalam menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid untuk dapat menggali potensi serta menumbuh kembangkan minat bakat yang dimilikinya.
penerapan ke depan atau rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai-nilai saya sebagai guru penggerak adalah saya akan melakukan pengembangan diri dengan cara mengikuti pelatihan secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, berkolaborasi dengan guru sejawat dalam rangka mengembangkan materi pembelajaran untuk dapat menggali bakat dan minat yang dimiliki murid dalam proses pembelajaran, berkreasi dan berinovasi untuk menemukan model, media, dan metode pembelajaran yang berpihak pada murid, baik di kelas maupun di luar kelas, sehingga murid merasa senang dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.